Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kuku Irang 77. Di video kali ini saya akan mengetes ya spool pengisiannya. Ini bermasalah motor ya. Ini motornya akinya tekor ya, kata orangnya udah setrum, tekor lagi, setrum, tekor lagi ya. Ini akinya sudah disetrum tadi ya. Ini saya akan mengecek jalur pengisian di motor ini ya, yang bermasalah apa di kiprok apa di spool. Cuman menggunakan bolham ini aja guys ya, bolham sen sama dudukannya ya, tidak usah pakai multitester. Barangkali ada teman-teman yang bingung cara kerja multitester ya. Langsung aja kita akan cek. Ini penyakitnya motor akinya tekor terus ya. Ini kalau dihidupkan tetap motornya hidup tanpa aki. Coba kita kontak ya. Ini repo injeksi ya teman-teman, repo FI ya. Coba kita lepas satu akinya ya. Ini motor mati ya. Tadi mah ini motor masih bisa hidup. Kita akan cek di bagian kiprok dulu. Kita akan cek di bagian fisiknya ya. Ini kalau kiproknya yang betul itu harus hangat posisinya. Ini tidak hangat teman-teman, ini sangat dingin ya, seperti tidak ada jalur setrum yang masuk. Kita akan cek di bagian kabel kiproknya. Coba Mas Iyas, ini dulu Mas Iyas, copot kiproknya dari situ. Palang 10 ini. Itu di situ kuncinya tuh. Kita akan lepas dulu kiproknya, tapi kabel massa tetap dipasang. Pasang lagi kabel massanya. Lurus ya. Ini orangnya udah pusing, motor akinya tekor terus. Kita nyalakan ini ya, kita cek di kabel aki dulu ya. Ini kabel aki warnanya merah. Kita cek pakai bolham aja. Ya, ini kabel merah ada setrumnya. Cek kabel keluar dari kecil kontak. Ya, ini nggak ada setrumnya. Kabel putih dari spool. Ya, ini aja tapi kecil ya teman-teman. Kabel kuning. Ya, ini kabel kuningnya tidak ada.
kita akan cek di kabel spoolnya langsung. Kabelnya warna putih. Ya, ini spoolnya masih nyala, cuman agak kecil sekali ya. Ini segini tidak cukup untuk menghidupkan untuk mengisi aki. Ya, kita akan buka spoolnya, kita akan cek. Buka, Mas. Ya, ini biasanya kalau seperti itu ada bagian spool yang terbakar, teman-teman. Biasanya kebakar separuh ya. Nanti kita akan kasih tahu kalau emang kebakar ke ownernya, apa mau diganti, apa mau dililit ulang, digulung ya. Kalau dililit ulang akan makan waktu yang agak lama ya, sehari atau 2 hari, tapi kalau beli bisa 1 hari jadi. Tarik aja, Mas, langsung, Mas, nggak usah diketok-ketok, Mas. Ya, ini terlihat, teman-teman ya. Ini spoolnya ada yang terbakar. Ya, ini spoolnya gosong. Ya, ini perlu diganti spoolnya. Ya. Coba dicopot, Mas. Ya, jadi di spool motor injeksi ini ya, Repo FI, Repo Pit, ini keluar septul pengisian adalah dari kabel putih aja satu ini. Ini kabel yang hijau masa, kabel pulser ya, 2 ini. Ini masa pulser itu putih strip kuning dan pulsernya biru strip kuning. Ya, ini jadi fix yang bermasalah adalah di spoolnya. Ini kalau spoolnya diganti, insya Allah dijamin langsung jos, tidak usah diganti kiprok ya. Ini kiproknya agak lumayan mahal. Yang ori itu sekitar 300 ribuan ya. Kalau ada harga di bawah 300 ribu berarti bisa dipastikan itu barang KW. Ya, jadi permasalahannya di sini di spool. Ya, oke teman-teman, ini spoolnya kita akan akali dengan kita akan melepas ya bagian yang terbakar saja. Ya, kemudian nanti potongan-potongannya kita akan sambung ya, di bagian ujung-ujung kabelnya kita akan ikat, lalu kita patri, kemudian akan kita isolasi dengan kuat. Oke, simak ya teman-teman. Ya, oke, kita akan potong satu-satu. Ini kabelnya ada 4 ya yang melilit di bagian spool yang terbakar ini. Ini kabel kuning 1 pengeluaran ya, kabel massa juga 1 ini ya. Jadi keluar spoolnya cuman kabel yang putih aja, sorry, bukan kabel kuning.
Ya, kita akan potong bagian kabel yang terbakar. Di sebelah kanan ada 2 dan di sebelah kiri juga ada 2. Ya. Ya, kita lepas dulu, kita ulur. Yang sebelah kiri satu lagi. Nanti bagian bawahnya juga ada lagi, kita akan potong juga. Kemudian potongan-potongannya akan kita gabung, ya, agar bisa koneksi lagi. Ya, jadi tidak 2 gulungan, ya, 2 keren yang dilepas, cuman satu aja yang dilepas di bagian yang terbakar saja. Ya, kabelnya kita potong dengan hati-hati, jangan sampai di bagian kabel yang tidak terbakar jadi ikut terpotong. Ya, oke, kita lepas semua. Ya, setelah kabelnya pada lepas sambungannya, kita potong, kita lepas bagian kabel yang terbakar, ya, gulungan yang terbakar kita copot saja semua seperti ini. Kita ulur, kita lepas. Kemudian nanti di ujung-ujung kabel yang akan kita sambung, kita patri, kita harus amplas atau minimal dikerok pakai pisau atau gunting agar bisa nyambung setrumnya, ya teman-teman. Ya, setelah terlepas seperti ini, kemudian bagian ujung-ujung kabelnya itu kita sambung semua. Disambungnya sembarang, bolak-balik, yang jelas nggak masalah. Yang penting di bagian gulungan yang terakhir itu bisa terhubung, ya, seperti ini. Yang lamanya kita potong, yang barunya kita ikat, nanti kemudian akan kita patri agar kuat, kemudian diisolasi, ya teman-teman. Oke. Ya, sebelum diikat atau dipatri, kita bersihkan dulu kabel yang akan kita gabung. Ya, setelah sekiranya bersih, kita ikat pakai tang cupit agar benar-benar kuat, ya. Satu di atas dan satunya di bawah agar tidak terjadi konslet, ya. Seperti ini. Ya, kemudian kita patri, kemudian kita akan solasi semua. Ya, ini kabel masanya, ke sini jalur setrumnya, ya. Kemudian terakhir di bagian gulungan yang sebelum yang terbakar tadi itu. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, semoga sampai di sini paham. Ya, oke teman-teman, ya, ini kondisinya sudah dipatri, ya teman-teman. Ini kabel yang ini kita patri, ada kita solasi. Kabel yang satunya, ya, kita patri, kemudian kita ikat di dalam sini ke pakai solasi, ya, biar kencang, dengan cara disolasi yang kuat agar tidak goyang-goyang. Dan kita akan tambah lagi solasinya agar lebih kuat. Ya, seperti ini. Kita solasi di bagian spool yang kosong yang telah kita copot tadi. Ya, lalu kita akan pasang ke bak magnetnya. Ya, ingat masangnya harus yang tepat, jangan sampai ada kabel yang tergesek dengan magnet, nanti bisa konslet. Ya, harus sedikit pemasangannya. Baut-baut juga harus kencang, ya, jangan sampai ada yang kendor. Nanti kalau sampai ada yang lepas dan masuk ke magnet sangat berbahaya, bisa spool bisa terkoyak semua, bisa hancur semua. Ya, ini sementara packing magnetnya belum dipasang dulu, ya, ini buat nyoba aja agar durasi tidak kepanjangan, teman-teman. Ya, kita pasang satu persatu bautnya dengan kuat. Ya, kita pastikan harus benar-benar kencang bautnya, teman-teman. Ya, lanjut kita pasang. Kita pasang dulu gigi starternya. Ya, akan kita pasang bak magnetnya, dan nanti kita akan nyalakan. Kita akan cek apakah setrumnya
sudah lebih besar dari yang tadi, yang terbakar tadi ya. Kemudian waktu hidup motor apa bisa dilepas aki ya, tanpa aki motor bisa jalan. Kita pasang baut 3 dulu buat sementara agar lebih cepat pengerjaannya. Karena nanti akan kita lepas lagi karena akan pasang packing yang baru. Ya, kita pasang bautnya, kemudian kita pasang soket-soketnya. Ya, oke. Ya, oke, ini sudah terpasang. Kita akan tes teman-teman. Ya, pakai kabel saja. Ya, oke teman-teman, ini udah terang ya. Ya, ini kita lepas satu gulungan, ini udah terang. Coba akinya dilepas satu, mati nggak motornya? Ya, ini teman-teman, akinya dilepas satu pun motor nggak mati. Coba pasang lagi mas. Ya, pegang ini mas. Ya, ini udah terang ya teman-teman. Ini sudah spoolnya sudah besar. Ya, coba kita pegang kiproknya. Ya, ini udah mulai anget kiproknya ya. Ini kita lepas satu gulungan yang terbakar saja. Ya, tidak usah diganti dulu spoolnya. Masih bisa diakalin. Ini motor udah normal lagi ya. Tetap kalau pengen maksimal ya harus diganti, cuman kan biayanya agak lumayan mahal. Nah, tapi dengan cara ini bisa menghemat biaya ya. Mudah-mudahan awet bisa 1 atau 2 tahun ya. Ini udah beres, copot akinya, tidak mati lagi. Ya, jadi seperti itu teman-teman, cara ngakalin spool pengisian yang mati tidak ngisi ya, sementara kiprok bagus dan aki bagus. Jadi kita copot bagian yang terbakar saja ya. Seperti ini, tidak usah ganti dulu, tidak usah digulung dulu. Jadi copot yang terbakar ya. Saya sering melakukan hal seperti ini dan hasilnya lumayan bisa membantu. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Cara perbaiki spool yang terbakar, tidak usah diganti, dan cara cek pengisian spool pakai bohlam saja ya, tidak usah pakai multitester ya. Pakai ini aja bisa ketahuan. Tadi sebelum dicopot spoolnya dia kecil, setelah dilepas dia udah besar lagi dan normal lagi ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang mantap.